Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan fi hadisin sahihin, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Yang saya cintai semua yang hadir di ruangan ini, yang saya cintai Ketua PPI Turki dan seluruh pengurus PPI Turki, yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI, yang saya cintai Profesor Ahmad, juga Ustadz Said, yang saya cintai seluruh teman-teman yang sedang menuntut ilmu di Turki ini, juga yang saya cintai seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Semoga semuanya mendapat curahan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mendapatkan apa yang dicita-citakan ketika belajar di sini. Dan nanti teman-teman pulang ke Indonesia membawa ilmu yang manfaat, barokah untuk bangsa, untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah, kata Rasulullah, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi salah satu ciri orang itu mudah bersyukur kepada Allah jika dia juga mudah berterima kasih kepada sesamanya yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah berjasa kepadanya. Maka sebelum saya sampaikan apa yang diminta oleh panitia untuk menyampaikan di forum yang semoga diberkahi oleh Allah ini, saya sampaikan terima kasih yang mendalam tentu pertama kepada teman-teman PPI Turki yang telah menyiapkan acara ini, menyiapkan semuanya dengan luar biasa, ya kan, sehingga saya bisa sampai di sini. Ya. Terima kasih atas makan malamnya, ya kan. Terima kasih kepada juga Profesor Ahmad yang tadi pagi ngajak sarapan pagi. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Fadil. Ya. Nanti kalau pulang bisa ikut dahsyat. Ya, di belakang dibilang saya bisa gantiin Olga katanya. Boleh juga ini, ya kan? Tapi perlu kadang-kadang kayak apa itu, kalau Fadil yang jadi penyiarnya akan lebih berkualitas kayaknya nanti itu. Nah, ya. Oke, juga terima kasih dari kepada lupa teman-teman dari Hismet yang tadi malam apa itu makan bersama. Ya. Sebelum saya mulai, perkenankan saya baca satu bab dari novel ini.
Semoga yang lama nggak pulang ke Indonesia teringat kampung halamannya. Judulnya Kampungku adalah surga. Kampungku adalah surga. Aku berkata sejujurnya, itu yang aku rasakan sejak kecil. Meski sudah lebih dari 6 tahun aku kuliah di Madinah, tetap saja setiap aku pulang ke kampung, aku merasa kembali menemukan surga. Di Madinah Al-Munawwarah, aku merasa berada di surga. Ada raudhah di dalam Masjid Nabawi yang benar-benar taman surga. Dan kembali ke kampung berarti menemukan surga yang lain. Bau kampungku adalah surga. Semilir angin sejuk yang berhembus dari rangkaian pegunungan Bromo, Tengger, Semeru adalah surga. Kesuburan tanahnya, jangan kau tanya, itu adalah surga. Pemandangan alamnya indah. Kalau kau memandang ke timur, kau akan menjumpai indahnya Danau Ranu Kelakah dengan latar belakang Gunung Lamongan yang gagah. Di sebelah utara, kau bisa mendapati persawahan yang hijau atau menguning. Di sebelah barat, kau bisa menikmati jajaran Bromo, Tengger, Semeru. Dan di bagian selatan, kau bisa menjumpai tanah perkebunan. Kalau kau mau, ku ajak naik ke Gunung Lamongan. Kau akan menikmati indahnya pemandangan kampungnya yang ada di tepi Danau Ranu Kelakah. Kau juga bisa menikmati indahnya kota Lumajang. Dan non jauh di selatan akan tampak laut selatan Jawa yang kebiruan. Tegal Randu, itulah nama kampungku. Tak jauh dari pusat kota Lumajang, hanya 26 km sebelah utara. Kau bisa mencapainya dengan naik sepeda motor, naik bis mini, bahkan kalau kau mau masih ada dokar yang bisa kau nikmati. Naiklah dokar dan nikmati bunyi telapak kaki kuda serta corak cemeti sang kusir yang ia bunyikan di udara saja bisa membuat laju kuda bertambah kencang. Kau masih bisa menikmati angkutan tradisional itu. Bunyi kaki kuda. Ya, kuda yang oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai binatang penuh barokah. Sebab sangat membantu dalam jihad fi sabilillah. Di Madinah saja sudah tidak bisa kau temui kendaraan yang ditarik kuda. Bagiku, kampungku adalah surga. Mungkin bagimu, kampungmu adalah surga. Dan yang membuat kampungku adalah surga, paling surga di atas muka bumi ini adalah karena di kampungku hidup sosok yang sangat aku cintai. Sosok yang melahirkan diriku, yaitu ibu kandungku. Dan tentu sosok yang melindungi diriku, sosok yang memberikan nafkah untukku, sosok yang jadi teladan hidupku sejak kecil, yaitu bapakku. Memandang wajah mereka berdua adalah surga. Merasakan elusan tangan mereka berdua adalah surga. Mendengar suara mereka adalah surga. Aplaus dong. Iya, tapi itu bukan kampungku. Jangan begitu, Mi, kata Ali. Yang sabar, pergilah ke Turki. Lihat dunia baru. Dan kembalilah lagi ke Madinah dengan pikiran yang fresh dan semangat yang baru. Kau suka kebab kan? Aku saja kau makan kebab di tempat aslinya. Kau juga akan ajak lihat Gunung Erciyes. Betapa indahnya Erciyes. Seperti kapas raksasa yang tidak terdapat
tanah air, yaitu salju. Kau selalu cerita indahnya danau di kampungmu. Coba nanti kau bandingkan dengan danau Barlan. Indah dan dahsyat, bukan? Bagian mana, Fahmi? Tertarik kan? Kalau tertarik, biar aku urus semuanya. Fahmi mengangguk. Sekian. Saya suka dengan bab 4 ini karena ada Ersiasnya. Itu saja yang semalam saya baca. Silakan lanjutkan, Mas. Jadi kalau disiplin ilmu hadis yang disampaikan moderator itu hadis doif. Jadi kalimat yang asli disesali sama kalimat-kalimat baru dari dia. Itu namanya kalau dalam hadis, disiplin ilmu hadis doif. Karena kadang-kadang kalau kita baca disiplin ilmu hadis, jadi supaya teman-teman nanti juga bisa, kalau baca ilmu hadis itu ya, nanti ada perlu namanya jam'ur riwayat. Satu hadis, ketika mendapat hadis itu agak aneh, teman-teman harus membandingkan dengan hadis yang lain. Karena kadang-kadang ketika orang meriwayatkan hadis, ternyata ada kalimat dari sang perawi masuk ke dalam hadis. Di bagian yang merasuk itu kadang-kadang bisa merusak makna hadis yang itu. Kadang-kadang satu hadis kadang-kadang bunyinya hampir mirip dan sama, tapi kenapa yang satu hadis ini sahih, yang satu tidak sahih? Karena ternyata kadang-kadang ada satu makna yang masuk. Itu indahnya salah satu kalau kita belajar. Tapi tidak sedang menyinggung saya kan? Saya justru memperindah loh. Baik, terima kasih Mas Midhi ya. Mas Ridho. Kita insya Allah masuk ke bab tadi yang disampaikan oleh Mas Ridho tadi. Kenapa saya tulis Abi Tauhid ini? Bagaimana idenya? Ya. Terus bagaimana sebenarnya Badi'uz Zaman An-Nursi? Tapi tentu itu Badi'uz Zaman An-Nursi dalam pandangan saya. Ya kan, pasti di sini adalah pandangan saya, meskipun cara saya bercerita dalam novel ini seminjam kacamata seorang tokoh yang saya gunakan untuk bercerita adalah tokoh yang namanya Hamzah. Tokoh Hamzah ini mahasiswa asli dari Turki yang jadi temannya tokoh utama versi fiksinya, yaitu Fahmi. Lewat lesan Hamzah dan lesan temannya, mereka orang Turki inilah cerita Badi'uz Zaman ini berkembang dalam novel Abi Tauhid. Baik, Mas, next slide yang pertama. Boleh Mas Fadil minta mic-nya, Mas? Saya tak agak berdiri biar enak, Mas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apresiasi terhadap Abi Tauhid. Jadi orang-orang ini sudah membaca Abi Tauhid, kemudian inilah yang mereka katakan. Pertama dari Maida Syafira, artis Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian ini ada Dr. Syeful Bahri, dia wakil Ketua Komisi Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian ada penulis buku yang teman saya, Mas Ipo Santosa, itu juga Jamal Rizky, ini juga ngasih komentar. Terus kemudian Tengku Wisnu juga ada beberapa lagi komentar yang lain yang ada dalam novel ini. Next. Kenapa menulis Abi Tauhid? Ada ulama besar yang saya rasa teman-teman dari pesantren sudah kenal semuanya nama ini, yaitu Imam Suyuti. Imam Suyuti pernah menulis satu buku yang bagus sekali. Buku yang judulnya Adabut Ta'lif, etika dalam menulis, etika dalam mengarang. Jadi ulama-ulama kita dahulu itu sudah menulis tentang bagaimana kita beretika. Dalam menulis pun ada etikanya. Dalam berkarya ada adabnya, ada akhlaknya. Selain Imam Asyuti yang menulis Adabut Ta'lif, ada Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Dia menulis kitab namanya Adabul Katib.
adab etika seorang penulis juga sama. Saya nggak akan menceritakan tentang etika itu panjang lebar, tapi ada beberapa etika. Yang pertama, menurut Imam Suyuti, etika kita dalam menulis itu adalah, pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga Ibnu Qutaibah. Bahkan Imam Suyuti memberitahu kepada kita semuanya, kalau kita sudah meninggal, hadis yang sangat terkenal itu, ada 3 amal. Yang amal itu masih akan terus mengalirkan pahala kepada kita semuanya kalau kita sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain mengamalkan ilmu itu, orang lain mengamalkan kebaikan itu, ketika kita meninggal, selama kebaikan itu diamalkan, ilmu itu terus diamalkan, ilmu diajarkan, itu akan mengalirkan pahala. Imam Suyuti kemudian juga mengatakan, salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat adalah, selain ilmu diajarkan, ketika ilmu itu dituliskan. Bedanya tulisan dengan lesan. Kalau lesan itu sekali dia diucapkan dia selesai, kecuali ada orang yang menghafal apa yang kita katakan, diberitahukan kepada orang yang lain juga, orang itu menghafal lagi. Tapi kalau tulisan akan terus, akan dibaca lagi. Ketika seseorang itu sudah meninggal, maka tulisan itu masih akan berbicara, seolah-olah seseorang itu masih hidup. Di situ ketika tulisan itu ada tulisan yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mengalirkan pahala. Maka menurut Imam Suyuti, itu bagian daripada ilmu yang bermanfaat menulis. Bahkan kata Imam Suyuti, menulis itu diantaranya sangat berguna untuk menjaga ilmu. Kalau suatu ilmu pengetahuan tidak dituliskan, seseorang yang punya ilmu pengetahuan itu meninggal, maka ilmu itu akan meninggal, ilmu itu akan hilang bersama dengan meninggalnya orang yang pakar itu. Contoh, Indonesia itu memiliki ribuan suku. Tidak hanya ratusan sebenarnya suku kita itu. Bermacam-macam. Di Irian Jaya itu ada bersuku-suku yang ada asmat macam-macam. Ribuan suku di Indonesia itu juga bersamaan dengan itu juga mereka memiliki ribuan bahasa. Saya pernah suatu ketika saya Kalimantan Timur. Teman-teman di Kalimantan Timur bercerita bahwa ada satu suku di Kalimantan Timur. Suku di Kalimantan Timur itu native-nya tinggal 1 orang. Native bahasa suku itu tinggal 1 orang. Kalau itu tidak didokumentasikan, tidak ditulis, ketika orang itu meninggal, maka bahasa milik suku itu juga otomatis dia hilang. Ya kan? Dan kita tidak tahu sekarang ada berapa ratus atau berapa ribu bahasa yang hilang dari muka bumi ini bersama dengan hilangnya native. Ya kan? Satu segi dunia global ini luar biasa ya. Apa itu percepatan orang belajar bahasa Inggris dengan sangat mudah. Bahasa-bahasa besar di dunia ini saya rasakan semakin berkembang dengan dunia global sekarang, dengan ada internet dan sebagainya. Tetapi bahasa-bahasa yang sangat unik, bahasa-bahasa yang milik suku-suku tertentu, hanya di Indonesia, mungkin di Turki, di Kurdi, di mana-mana, itu kalau native-nya dia gak tulis bahasa itu, dia akan hilang. Sama juga kata Imam Suyuti, kembali ke sana, ilmu ini kalau tidak ada yang menuliskannya, kalau seandainya Imam Syafi'i tidak menuliskan ilmu usul fiqh, kemudian setelahnya nggak menuliskannya, mungkin usul fiqh juga nggak ada sama sekarang. Alhamdulillah kita bahagia karena para pendahulu kita menuliskannya. Salah satu etika utama dalam menulis adalah, kalau menurut Imam Suyuti, adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dibahas oleh Imam Suyuti dalam kitab yang tipis itu. Tentu kalau menulis itu harus objektif, harus jujur, nggak boleh ada sariqah fil kitabah, tidak boleh ada pencurian dalam menulis. Jadi kalau yang kita tulis itu adalah kalimat orang lain, tidak boleh menisbatkan kalimat itu pada diri kita sebagai penulis. Orang harus jujur bahwa ini kalimat orang lain. Itu kata Imam Suyuti. Ketika ada satu kalimat itu miliknya orang lain, terus kemudian kita tulis bahwa itu kalimat kita, kata Imam Suyuti, itu namanya sariqah.